wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ala nur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nura minan nur wa anzala an-nur ala dur fi kitabin mastur fi riqin manshur bi qadarin maqdur ala nabiyyin mahbur. Alhamdulillah huwa bil izzi madhkur wa bil fakhri mashhur wa ala sarra'i wad dharra'i mashkur. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya mulai ini masih banyak yang kosong ya. Mohon bapak-bapak yang di luar, ini masjid masih kosong musholanya. Kalau bisa masuk ke dalam ya. Jadi pian-pian daripada pian ngeliat ulun lewat jendela, intip-intip ya. Bujur, mending pian langsung melihat ulun di depan ini ya. Jadi pian hadir, kita menjadi tamu-tamu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita masuk ke rumah Allah ini menggembirakan hati baginda Rasulullah, menyenangkan hati baginda Rasulullah. Punya HP apa silahkan diaktifkan foto atau video, ahlan wa sahlan ya. Nanti ulun pasti juga foto atau videonya untuk anak-anak ulun di mushola pian ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu al-Mahmud wal Ma'bud. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita persembahkan, kita hadiahkan kepada pribadi mulia Nabi terakhir, Rasul penutup, Kanjeng Gusti Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkah kesabaran beliau, istiqamah beliau, kita semua terselamatkan minad dhulumati ila nur, menuju kepada cahaya kasih sayang Allah, cahaya petunjuk Allah, dan cahaya rahmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para guru, para sepuh, wabil khusus yang menemani ulun Al-Habib Ismail bin Ibrahim Al-Aidrus, juga ada Sahibul Bait Kiai Subandi, dan juga guru Hasan Basri. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak RT, Bapak RW, Kepala Takmir musola ini, langgar ini, beserta hadirin dan hadirat, para tamu-tamu undangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pian-pian yang hadir tempat yang mulia ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan salah satu kelak nanti kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rajab atau Syahrul Rajab disebut juga sebagai Rajabul Asad atau Syahrullah. Kemuliaan bulan Rajab menjadi besar, menjadi agung, karena di bulan Rajab ada satu peristiwa yang direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu peristiwa yang terjadi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Muhammad yang
kejadian itu tidak akan pernah terulang kembali sampai kelak berakhirnya alam dunia, alam jagat raya. Sehingga kebesaran yang ada, yang terjadi pada baginda Rasulullah menjadikan bulan ini begitu mulia dan agung. Kemuliaan dan keagungan bulan Rajab menjadi mulia, menjadi besar keagungannya karena bulan ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Jalla Jalaluh. Rajab syahrullah, Sya'ban syahrul Rasulillah, wa Ramadan syahrul ummati Rasulillah. Rajab adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai terakhir yaitu bulan Ramadan. Kalau kita bertanya apa bulannya Allah, maka seluruh para ulama sepakat syahrullah adalah syahrul Rajab. Dan ini jarang dibahas Bapak Ibu. Seringkali ketika masuk Isra wa Mi'raj baginda Rasulullah, para khatib, para penceramah membahas Isra wa Mi'raj, tapi tanpa membahas mengenai kebesaran dan keagungan bulan Rajab itu sendiri. Mustahil kita bisa memahami, memaknai arti kebesaran bulan Rajab yang sebenarnya kalau mustahil kita bisa mengetahui makna arti Isra Mi'raj yang sebenarnya kalau kita nggak memahami kebesaran daripada Syahrul Rajab atau bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tahun kita berhenti 2 kali. Yang pertama di bulan Rabiul Awal, dan yang kedua adalah di bulan Rajab. Bagaimana mungkin kita tidak berhenti di bulan ini Bapak Ibu? Mustahil kita akan terus melewati bulan Rajab tanpa berhenti. Artinya apa? Berhenti untuk tidak memperingati, mustahil. Setiap mukmin muslim pasti akan memperingati peristiwa yang besar yang terjadi kepada baginda Rasulullah. Apakah itu kelahiran beliau, ataukah masa diutusnya beliau, atau bahkan haulnya baginda Rasulullah, wafatnya beliau. Sesuatu yang berkenaan dengan baginda Rasulullah pasti akan kita peringati, pasti akan kita kenang, pasti akan kita agungkan dan besarkan. Karena ini salah satu bentuk terima kasih kita kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Habib pribadi untuk masuk ke wilayah Samudra ini sudah beberapa kali, ya, mungkin ini musola yang tahun kemarin belum ada kesini mungkin, ya, tapi di Haji Mahdi, di tempat-tempat yang lain Samudra itu alhamdulillah sudah beberapa tempat. Tahun kemarin juga belum disampit kurang lebih 28 hari. Masya Allah, luar biasa. Antusias masyarakat Kalimantan Tengah sampit hampir mirip seperti Kalimantan Selatan. Luar biasa. Kecintaan mahabbah kepada baginda Rasulullah dan kepada dzurriyyah Rasulullah, anak cucu baginda Rasulullah masih tetap terjaga. Luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut sebagai Rajabul Ashab? Apa arti Rajabul Ashab? Asal kata dari sobba yasubbu, artinya menuangkan, mencucurkan. Artinya di bulan ini cucuran rahmat kasih sayang Allah betul-betul penuh, betul-betul full dicurahkan. Bagi siapa? Bagi yang memohon rahmat dan kasih sayangnya. Bagi siapa? Bagi yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Karena apa?
kita mempersiapkan diri kita untuk kelak menjadi tamu-tamu Allah di bulan apa ya Habib kamu ini? Di bulan Ramadan. Bukankah Ramadan merupakan bulan penyucian? Tidak, ayo ikhwah. Penyucian jiwa kita, roh kita, lahir dan batin kita sucikan pada saat 2 bulan sebelum Ramadan. Allah memberikan 2 bulan khusus. Yang pertama Syahrul Rajab, yang sekarang ini kita berada di ujung bulan tersebut. Maka kalau kita gagal di bulan ini, kita lewat di bulan ini, Allah belum ampuni dosa kita, maka kita masih punya 1 bulan, yaitu bulan Sya'ban. Setelah masuk bulan Sya'ban, kita persiapan untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk 1 Ramadan, posisi kita ini sudah dalam keadaan suci, siap menerima jamuan ilahi, jamuan Rabbani yang akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang terpilih, menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang diinginkan oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan menunggu penyucian jiwa, penyucian diri itu nanti kelak di bulan Ramadan. Nanti ya Habib, saya akan bertobat saat masuk 1 Ramadan. Nanti ya Habib, saya akan berhenti minum kalau sudah masuk 1 Ramadan. Nanti ya Habib, saya akan berhenti melakukan hal yang mungkar kalau sudah masuk 1 Ramadan. Itu kalau Allah masih kasih nyawa kepada kita. Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Nyawa kita ini semana kita nggak tahu. Bisa juga menunggu pendahulu, masih megang mic, malaikat menjemput, bisa. Karena itu apa? Kita harus persiapan betul Bapak Ibu. Bulan ini adalah bulan waktunya kita menangis, waktunya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waktunya kita beristighfar kepada Allah. Kalau di bulan-bulan sebelumnya mungkin kita sering bersolawat tapi lupa pada istighfar, maka khusus di bulan Rajab ini mustahab, sangat disunahkan untuk kita membaca istighfar alal aqal 70 marrah, 70 kali paling enggak bulan ini kita baca 1 hari untuk baca istighfar. Seperti apa bentuk istighfarnya? Bisa astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, bisa astaghfirullahalladzi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berbagai macam sirah bentuk istighfar. Al-muhim yang penting adalah per hari pian-pian panjenengan sedoyo baca istighfar 70 kali sehari. Kita baca istighfar 70 kali sehari. Apa waktu yang paling afdol? Ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh, itulah waktu yang paling afdol untuk kita membaca istighfar. Sebelum istighfar, kita dahului dengan membaca sholawat 100 kali. Ini semua ada pasti ya. Untuk mendinginkan suasana, mari kita membaca qasidah sedikit, baca sholawat ya. Kita baca Ya Sayyidi Ya Rasulullah ya. Mungkin sebait 2 bait. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Yeah.
sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra wa Mi'raj baginda Rasulullah. Kenapa kita harus memperingati acara semacam ini? Kenapa kita harus berhenti untuk melewati hari demi hari tanpa memperingati acara seperti ini? Karena yang ada dalam pikiran baginda Rasulullah, qalbu baginda Rasulullah, hati baginda Rasulullah, jiwa baginda Rasulullah, roh baginda Rasulullah, yang ada pada diri beliau adalah ummati, ummati, ummati. Selalu umat beliau yang dipikirkan, agar bagaimana kita semua bisa selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai dari umatnya beliau yang mencicipi dahsyatnya panasnya siksa neraka. Sebelum dahsyatnya panasnya siksa neraka, maka jangan sampai umat ini tersiksa di liang lahatnya atau azabul qabr. Begitu besar kasih sayang cinta baginda kepada kita, maka mustahil kita nggak berhenti untuk melaksanakan Isra wa Mi'raj. Kita pasti setiap tahun, bahkan setiap minggu, setiap bulan, setiap saat kita akan terus membesarkan, mengagungkan, memuliakan apa-apa yang terkait dengan manusia suci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin Bapak Ibu kita akan melupakan Rasulullah, sedangkan Rasul tidak pernah melupakan kita. Bahkan di detik-detik sakaratul maut kita, ketika Israel, malaikat sang pencabut nyawa, akan mencabut nyawa kita, di antara al-iman, keimanan atau kekufuran, maka siapa yang beriman kepada Allah dan membasahi lisannya bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka di akhir-akhir wafatnya baginda akan datang kepada kita. Rasulullah akan melantaikan tangannya menyambut ruh kita. Karena apa? Karena banyaknya lisan ini bersolawat kepada beliau, banyaknya pikiran ini mengingat akan keagungan beliau, dan banyaknya wirid-wirid ataukah sholawat demi sholawat yang kita niatkan juga untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebesaran Rasulullah, ini keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bulan Rajab menjadi jauh lebih mulia. Selain ini bulannya Allah, karena di bulan ini juga ada Isra wa Mi'raj baginda Rasulullah. Di sini ulun belum membahas apa arti subhana. Kenapa Allah menggunakan bi abdihi kok bukan bi rasulihi? Kenapa? Ini para mufassir Al-Qur'an akan menjelaskan kenapa Allah menggunakan bi abdihi bukan bi nabiyihi atau bi rasulihi. Kenapa juga Allah menggunakan asra? Sedangkan dalam bahasa Arab masya yamshi itu juga arti berjalan. Tapi kenapa Allah menggunakan asra? Lantas min ayatina, siapa ayat-ayat Allah yang paling besar? Walaupun mustahil kalau kita jelaskan, tidak mungkin cukup waktunya Bapak. Kita menghadiri acara semacam ini, kita ingin lebih kenal kepada Rasulullah, kita ingin lebih kenal kepada keluarga baginda Rasulullah. Kita setiap hadir, apakah itu maulid Nabi, apakah itu Isra Mi'raj, pengajian apapun, usahakan pulang dari pengajian kita memiliki janji yang baru kepada Rasulullah, janji setia kepada baginda Rasulullah. Mungkin banyak di luar sana candaan demi candaan, lelucon demi lelucon, tertawaan demi tertawaan. Kalau kita mencari lelucon, mencari tertawaan, maka kita bisa menonton televisi, kita tonton Tukul Arwana, ya,
kita tonton Ekopatrio dan lain sebagainya, kita kawat untuk tertawa-tawa. Tapi kalau kita hadir di tempat majelis semacam ini, kita kepengen saat pulang ada oleh-oleh, ada hadiah yang dia bawa pulang. Apa itu ya Habib? Janji setia kita kepada Rasulullah, perbaikan sholat kita, perbaikan sholawat kita, karena inti daripada Isra wa Mi'raj itu dua sebenarnya Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah sholawat. Udah itu aja sebenarnya inti Isra wa Mi'raj. Tapi kalau kita kaji perjalanan baginda Rasulullah, apa arti Isra dan apa arti Mi'raj, maka ini kita akan mendapatkan pelajaran yang begitu gatal, pelajaran yang begitu besar, dan pelajaran yang dimana ketika kita mengenal peristiwa Isra wa Mi'raj, maka kita akan bertambah keyakinan kita bahwasanya kita telah benar meyakini sesuatu yang benar, keyakinan yang benar, karena ketika Allah menggunakan subhanah, ini sudah di luar akal logika yang sehat. Ini sudah di luar nalar Bapak Ibu. Kita nggak bisa untuk menalar. Bagaimana kita bisa menalar? Ini baru perjalanan bumi. Maksudnya bagaimana ya Habib perjalanan bumi ini? Perjalanan ada dua yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah. Perjalanan yang pertama itu disebut Isra, yaitu apa? Perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dari Saudi Arabia menuju ke Palestina. Itu namanya Isra. Dari perjalanan bumi saja itu kita kadang kala merenungkan, menalar dengan logika yang sehat. Bagaimana mungkin baginda Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram dalam waktu sekejap, gak sampai satu malam beliau telah tiba di Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa nanti saat kembali langsung kembali ke Masjidil Haram di Arab Saudi. Ini tidak masuk di akal Bapak Ibu. Tetapi Allah ingin menampakkan kepada kita bahwasanya tidak semua bisa dilogikakan, tidak semua bisa diakal-akalkan. Karena ini adalah sehingga kita cuma bisa menyebut la haula wa la quwwata illa billah. La haula kekuatan ya Allah, kecuali kekuatan itu murni datangnya darimu ya Allah. Kita harus jadi sadar bahwasanya kita adalah hamba yang paling lemah, makhluk yang paling dhaif, itu kita manusia. Kena gores sedikit berdarah sudah, jalan kaki kena beling keluar darah, kita paling lemah Bapak. Dan kita memiliki zat yang maha kuat, yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalau Allah ingin menampakkan kekuasaan kebesarannya atau sesuatu hal yang maha dahsyat, maka Allah menggunakan subhan. Ayat yang lain menyebutkan bagaimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ketika kita ingin menundukkan sesuatu atau kita ingin menaiki kendaraan dan lain sebagainya, kita menundukkan sesuatu, maka beberapa ahli asma menyebutkan menggunakan ayat ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dalam surat Yasin juga Allah menyebutkan subhanah ketika menyebutkan mengenai berpasang-pasangan kita sebagai hamba Allah. Sehingga kita harus pahami bahwasanya Syahrul Rajab adalah waktunya kita kembali kepada Allah. Rajab adalah bulan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan taubat ini Rajab, bulan istighfar ini Rajab, bulan rahmat kasih sayang Allah ini Rajab, bulan perubahan ini Rajab. Jadi ulun mengajak, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan pihak-pihak sertaan
panjenengan semuanya untuk ayo sama-sama kita mulai introspeksi diri, mulai koreksi jiwa kita, roh kita. Apakah kita sudah pantas menjadi tamu Allah nanti di bulan Ramadan? Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita di bulan tersebut. Karena Allah nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Ada yang besok 1 Ramadan ketika masuk mulai maghrib Allah cabut nyawanya sehingga nggak sampai mencicipi indahnya, nikmatnya jamuan Allah yang terbesar, yaitu bulan Ramadan. Karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkahnya Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah yang tak mungkin kalau Habib akan sampaikan apa makna satu persatu dari Isra wal Mi'raj, mustahil kita akan cukup waktunya. Ya, apalagi di sekolah sudah mulai serat ya. Malam tadi sampai jam 2 gitu. Ya, besok adalah di jadwal ini full sampai akhir Rajab sudah ada yang menjadwalkan. Bahkan mungkin 1 Sya'ban, 2 Sya'ban mungkin ulun masih di awal sebelum nanti balik ke Jawa. Ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, terima kasih juga kepada para panitia. Ya, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, berjumpa lawan pihak seberatan. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan barangkali maulid nanti kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah sama-sama kita mulai menata kalbu kita, mempersiapkan jiwa kita untuk kita pelan-pelan menyambut akhir bulan Rajab dan menyambut awal bulan Sya'ban untuk kita sampai nanti di bulan Ramadan. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita akan kita membaca sedikit Qasidah Burdah. Ya, yang Qasidah Burdah ini salah satu qasidah yang begitu luar biasa, yang dimana Al-Imam Busiri, sang pengarang kitab, sang penulis, karena kerinduannya kepada baginda Rasulullah, karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah, mengarang beberapa bait qasidah yang begitu indah, dan kita ingin tabarukan mengambil berkah daripada qasidah burdah ini. Maka kita sama-sama baca beberapa bait syair. Mudah-mudahan dengan bait syair qasidah burdah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua, dan hidup kita dipenuhi dengan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini akan saya lihat HP ini harus lihat jam, betul ya, karena jam ditaruh di sebelah kali depan ya. Jadi kita nggak sampai keliru waktunya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya
Setiap tahun kita memperingati Isra wa Mi'raj. Setiap tahun kita memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu kita mengadakan Maulid Siddiq Durar. Ada bahkan yang 3 hari sekali Siddiq Durar. Setiap bulan, setiap saat. Tujuannya hanya satu, Bapak Ibu. Kita ingin agar ada ikatan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kita ingin agar kalbu ini senantiasa tidak terpisah dari baginda Rasulullah, tidak terpisah dari anak cucu baginda Rasulullah, tidak lepas dari jalan anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau pintu kasih sayang Allah ada pada baginda Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka pintunya adalah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah, maka jelas baginda sudah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba Fatimah wa ba'luha wa ibnahuma kana ma'i fil jannah. Ini hadis disampaikan kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah Ansari. Ya Jabir, apakah engkau cinta kepada kedua cucuku ini, kedua putraku ini, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Na'am ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah, aku sangat cinta kepada cucumu ya Rasulullah. Ketahuilah ya Jabir, man ahabba Fatimah, siapa yang cinta kepada ibunya, yaitu Siti Fatimah Zahra, dan cinta kepada suaminya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dimana Sayyidina Ali merupakan datuk seluruh habaib yang ada di dunia ini. Mau dimanapun dia berada, ketika dia seorang sayyid, seorang syarif, seorang syarifah, maka datuknya pasti kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu baginda Rasulullah. Kemudian setelah itu, wabnahuma, kedua putranya, yang dimana jalur nasab para habaib, dzurriyyat Rasulullah, para syaraif ini kembali kepada dua, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi Siti Fatimah memiliki 4 orang anak dari Sayyidina Ali, 2 putra yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Ummi Kulthum, dan yang terakhir namanya Sayyidina Muhsin, itu keguguran, jadi tidak sempat lahir, sudah meninggal. Jadi jalur anak cucu baginda Rasulullah, nasabnya ini berasal dari Sayyidina Hasan lawan Sayyidina Husain. Apa kata baginda? Kana ma'i fil jannah, bersamaku di surga. Kita semua ingin surga, tapi apa arti surga tanpa baginda Rasulullah? Apa arti surga tanpa memandang wajah suci baginda Nabi Muhammad? Apa
nilainya surga. Kalau di dalam surga itu tidak ada kekasih Allah, tidak ada sayyidul anbiya wal mursalin, tidak ada afdal kulli mawjud, yang paling mulia, paling agung, paling istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa ulun sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi'afil arsy wa man 'alahu wa bi'afil wahyi wa man awhahu wa bi'afil nabi wa man nabba'ahu wa bi'afil bayti wa man banahu ya sami'a kulli sawt ya jami'a kulli qawl ya bari'an nufusi ba'da al-maut. Salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa atina wa jami'al mu'minin wal mu'minat fi masyariqil ardi wa magharibiha farajan min 'indika ajilan wa ajilan bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya khairal raziqin, ya khairal nasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Faqamu sayyidi wa makaru la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Minta rela, minta ridha, ini yang bisa aku sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Umur sehat insyaallah. Dan yang juga minta doa dari Dia dengan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita.